Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliputi 5 benua, sejak dari New Zealand yang paling selatan, belahan bumi, karena lebih selatan lagi sudah tidak ada penduduknya di wilayah Antartika. Jadi dari New Zealand sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik, yaitu 4 di Eropa, Finlandia, Norwegia, Iceland, dan Greenland. Kemudian satu lagi di Alaska di Amerika Serikat, ya. Jadi ada 5 teritori politik. Data itu sudah sangat lengkap sekali. Dan data ini adalah yang paling komprehensif di dunia. Tentu saja itu klaim saya. Klaim saya. Kalau ada di antara penonton video saya yang tahu ada institusi lain di dunia yang memiliki data yang lebih lengkap dari saya punya, silakan beritahu saya supaya saya akan cabut klaim saya itu. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya akan merilis video yang melaporkan hasil analisis kami tentang kemunculan fajar global dari sekian ribu data yang kami miliki, yaitu yang kami koleksi sejak 2015 sampai dengan 2023 yang lalu. Untuk itu kami sudah menggunakan belasan sensor modern, ya. Insya Allah dalam beberapa hari lagi. Namun dalam video kali ini saya masih akan tetap mendiskusikan tentang kalender Islam global. Karena besok tanggal 23 Februari 2023 dalam memperingati usia 100 tahun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, besok akan diselenggarakan Musyawarah Nasional di Universitas Muhammadiyah Pekalongan dan Pekajangan. Dalam salah satu agenda dari Munas ini adalah merilis secara resmi kalender Hijriah Global Tunggal. Nama generiknya adalah kalender Islam Global, tapi untuk ini sesuai dengan kesepakatan di Kongres Turki di Istanbul tahun 2016, nama itu di kan adalah kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, dalam rangka menyongsong peluncuran secara resmi tersebut, saya akan menganalisis awal Ramadan pada 1445 yang akan datang, pada bulan Maret yang akan datang. Beberapa hari sebelumnya, beberapa hari yang lalu, saya sudah merilis analisis saya tentang ini, tapi dengan fokus kajiannya pada saat itu datanya adalah Taipei, Taiwan, karena ada sekelompok Muslim di Taipei yang di Taiwan sebetulnya yang menanyakan pada saya tentang itu. Kemudian sudah saya rilis beberapa hari yang lalu. Kali ini fokus kajian saya adalah datanya adalah data Merauke Indonesia. Jadi izinkan saya share file saya. Baik, jadi judul video saya kali ini adalah analisis awal Ramadan 1445 Hijriah dengan fokus kajian Merauke Indonesia. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Data astronomis akhir Sya'ban
1445 Hijriah di Merauke, Indonesia adalah sebagai berikut. Akhir Syaban itu, 29 Syaban itu bertepatan dengan 10 Maret 2024. Ijtima di Merauke terjadi pada pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Karena Merauke berada pada GMT plus 9 atau UTC plus 9. Matahari tenggelam pada 17.55. Jadi ijtimanya justru 5 menit setelah matahari tenggelam. Kemudian bulan tenggelam juga pada 17.55. Tapi sebetulnya ada kalau nggak salah 14 menit lebih lambat bulan tenggelam itu. Tapi ketinggian hilalnya itu adalah 14 menit. Jadi kira-kira 0,2 derajatan. Tinggi hilalnya ya. 0,2 derajat. Jelas tidak bakal kelihatan ini kalau sangat rendah sekali seperti ini. Nah, kemudian persoalannya seperti yang juga ditanyakan oleh kelompok Muslim di Taiwan itu adalah haruskah kita istiqmal sehingga pada 11 Maret 2024 masih 30 Sya'ban. Sehingga satu Ramadan 1440-nya jatuh pada 12 Maret 2024-nya. Nah, ini pertanyaannya. Ya, makanya ada tanda tanya di sini. Nah, sekarang kita analisis datanya. Problemnya tinggi hilal bukan parameter yang menjelaskan hilal telah besar. Ini sudah saya jelaskan pada video saya untuk uh, 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 Muslim di Taiwan beberapa hari yang lalu. Tinggi hilal bukan parameter yang menjelaskan hilal sudah besar. Tinggi hilal adalah hoax yang membodai umat Islam selama puluhan tahun, mungkin sudah ratusan tahun, mungkin ya. Silakan saya tidak mengerti sejarahnya kapan mulai digunakan ini. Hilal itu tidak harus visible, kelihatan, ya, tidak harus kelihatan, apalagi saat maghrib untuk mengawali awal bulan Islam, tidak harus. Karena apa? Karena fase-fase bulan, istima, waxing crescent itu adalah sabit yang membesar sejak hari kedua sampai hari ke-6 itu dinamakan waxing crescent. Kalau bahasa Arabnya ya hilal. Hari kedua dan sampai ke-6. Artinya siang ya waxing crescent, malam ya waxing crescent, kelihatan waxing crescent, tidak kelihatan ya hilal bahasa Arab. Kemudian first quarter moon. Kemudian waxing gibbous, bulan bongkok yang membesar. Kemudian terjadi purnama, mengecil lagi jadi waning gibbous. Kemudian jadi third quarter moon, kemudian mengecil lagi menjadi waning crescent, sabit yang mengecil. Sabit yang mengecil ini terjadi pada hari ke-22 sampai hari ke-28. Jadi siang malam ya waning crescent, sabit yang mengecil. Nah, di yang terakhir itulah di fase yang terakhir itulah di hari ke-29 Allah menjelaskannya sebagai Urjunil Qadim di Yasin 38 kan. Yasin 38. Nah, semua itu ya Urjunil Qadim itu berakhir saat ijtima. Nah, semua ini fase-fase bulan ini semua adalah fenomena global. Jadi biasa siang terjadinya, bisa malam terjadinya, bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Tidak dapat dianulir oleh fenomena lokal. Tinggi hilal. Karena tinggi hilal itu lokal, diukurnya terhadap ufuk lokal. Nanti akan saya jelaskan. Untuk supaya jelas, saya berikan animasi. Animasi sudah berkali-kali saya anukan, tapi tetap akan saya gaungkan karena ini adalah pemahaman dasarnya harus dari sini. Animasi fase bulan. Nah, untuk supaya kita menjelaskannya lebih sederhana, lebih gampang,
sumber-sumber gerakan bulan, bumi, dan matahari yang menyebabkan terjadinya fase bulan, itu saya pisahkan, saya decompose. Yaitu pada animasi yang sekarang ini bumi, ini bulan, ini matahari. Bumi ini saya anggap tidak berputar. Kalau tidak berputar, berarti tidak ada pergantian siang dan malam. Jadi orang yang di sebelah kiri ini yang berwarna coklat atau orange ini, selamanya dia siang hari karena dia menghadap ke sinar matahari. Sedangkan orang yang sebelah kanan ini selamanya malam, malam hari karena dia membelakangi sumber sinar matahari kan. Sedangkan ini adalah ufuk, joint horizon, ufuk bersama antara orang yang kiri dan kanan. Inilah yang lokal. Nah, sekarang inilah yang lokalnya itu. Bulan ini kemudian saya animasikan bergerak mengelilingi bumi dalam satu putaran itu 29,5 hari. Nah, pada saat posisi seperti ini terjadi ijtima. Matahari, bulan, dan bumi berada pada bidang meridian, satu bidang meridian, sehingga tidak ada yang bulan bulan yang tersinari itu tidak ada. Inilah konjungsi atau ijtima. Kemudian bulan bergerak. Nah, ini hari pertama. Terbentuklah hilal. Nah, sekarang hilal ini sudah membesar. Bagi orang ini, hilal itu tidak tampak karena dia silau oleh sinar matahari. Karena selamanya dia siang. Sebaliknya bagi orang ini, hilal itu tidak kelihatan karena eh, dia masih di bawah ufuk. Ufuknya kan ini untuk kedua orang ini. Kemudian yang semakin besar. Coba sekarang bayangkan, apakah kemudian bulan yang bergerak ini tidak ada di langit? Ada. Tidak kelihatan oleh ini karena sinar matahari. Tidak kelihatan oleh ini karena dia di bawah ufuk. Tapi barangnya ada sampai besar seperti ini. Sampai hari ke-6 masih ada. Baru hari ke-7, bagi orang ini tenggelam, bagi orang ini terbit. Nah, ini terbit. Orang ini sekarang bisa melihat ini. Dapat melihat bulan yang waxing gibbous ini. Tapi bagi orang ini sudah tenggelam. Tapi apakah kita dapat menyimpulkan bahwa bulan setengah, lebih dari setengah lingkaran ini tidak ada karena orang ini tidak bisa melihat? Nggak bisa. Ada di sana, wujud di sana. Itu. Nah, terus bulan ini membesar sampai purnama, puncak penyinaran. Kemudian dia mengecil lagi. Bagi orang ini kemudian ini tenggelam, bulan itu tenggelam. Tapi bagi orang yang sebelah kiri, bulan itu terbit. Bulan itu terbit lagi. Tapi terbitnya yang tetap nggak bisa kelihatan. Karena silau oleh sinar matahari. Jadi disimpulkan dari animasi ini bahwa selamanya orang ini yang sebelah kiri ini tidak pernah melihat bulan. Apalagi hilal. Bulan saja nggak pernah lihat ya. Karena dia silau terus oleh sinar matahari. Sebaliknya orang yang kemudian, tapi apakah kemudian kita menyimpulkan karena tidak kelihatan bahwa bulan itu tidak ada? Nah, sangat naif sekali kalau itu anunya. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini juga hanya bisa melihat bulan itu sejak dari first quarter moon ini sampai purnama sampai third quarter moon. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi orang ini pun selamanya tidak pernah lihat hilal. Tapi apa kemudian kita menyimpulkan bahwa berarti tidak ada hilal? Ah, itu sangat nonsens sekali udah. Baik, saya akan tunjukkan lagi animasi berikutnya. Animasi berikutnya, sekarang yang saya anggap berhenti itu bulannya. Bulan berhenti di sini. Sehingga kalau berhenti di sini, penyinarannya tetap aja seperti ini. Tidak bertambah kecil, tidak bertambah besar.
Sebaliknya sekarang orang ini berputar bersama-sama dengan bumi yang berputar. Pada pukul ini adalah pukul 12 siang, tengah tengah hari kan. Jadi tidak tengah hari. Kemudian bergerak 12,5. Lihat ini ufuknya. Ini lokal kan, karena dia ufuknya bergerak karena sesuai dengan orang ini ada di mana. Kemudian bergerak. Pada saat di sini ini ufuk timur kan, bulan itu terbit, moonrise. Jam berapa kira-kira lah? Pukul 14. Kira-kira pukul 14. Tapi meskipun ini terbit di ufuk timur, apakah orang ini bisa melihat ini? Tidak bisa. Karena siang masih terang benderang. Nggak kelihatan. Kemudian orang ini terus, ufuk lokalnya terus berputar kan, karena orangnya juga berputar bersama ini. Kemudian baru saat maghrib di sini, maghrib. Nah ini barulah orang ini bisa melihat, oh ada bulan sebesar ini. Karena apa? Matahari sudah meredup. Bulan baru bisa melihat. Kemudian ini adalah maghrib ya. Kemudian dia bergerak, bergerak, bergerak. Ini ufuk baratnya, lihat. Kalau tenggelam ke di ufuk barat. Jadi sebetulnya orang ini masih bisa melihat ini. Karena ini masih dia bawa di atas ufuk barat kan. Kemudian baru dia tenggelam di sini. Nah, tenggelam. Pada pukul berapa? Kira-kira pukul 2 malam. Kira-kira 2 malam. Jadi yang dinamakan, jadi bulan ini sebetulnya ada di langitnya orang yang tadi itu, orang ini sebetulnya seharusnya melihat bulan lebih dari separuh lingkaran ini kira-kira 12 jam. Tapi yang terlihat hanya kira-kira 8 jam, karena dari sini ke sini 6 jam, di sini ke sini 2 jam, jadi 8 jam. Jadi lunar visibility-nya adalah 8 jam. Lunar visibility, tapi lunar itu bulan sebesar ini penyinarannya itu ada sejak pukul 2 siang, tidak kelihatan. Oke, itu anehnya. Sekarang saya tunjukkan animasi yang ketiga. Animasi yang ketiga ini saya asumsikan bulannya berhentinya di sini. Bulannya berhenti di sini. Sehingga ya penyinarannya hanya kecil saja. Inilah hilal. Inilah hilal. Kemudian orangnya tetap berputar bersama dengan bumi yang berputar. Tapi saya mulainya sejak matahari terbit. Matahari terbit kan di sini karena ini ufuk timur, mataharinya kan jauh di sana, kira-kira 150 juta kilometer. Jadi ini matahari terbit. Kemudian dia bergerak. Ini tidak bergerak, tidak bertambah karena dia bulannya tidak berputar. Ini lihat, ini ufuk timur. Nah, disinilah kemudian bulan ini terbit. Bulan yang hilal seperti ini terbit. Nah, persoalannya sekarang apakah ini bisa dilihatkan oleh orang ini? Tidak bisa. Tadi yang bulan yang besar saja tidak bisa, apalagi hilal yang kecil seperti ini. Tidak mungkin kelihatan. Terus ufuk lokalnya ini kan berubah terus. Inilah ufuk lokal. Kemudian tengah hari tidak kelihatan juga. Tidak kelihatan. Baru kemudian setelah maghrib, sinar matahari redup, ini seharusnya ini kelihatan. Seharusnya kelihatan. Yang dinamakan tinggi hilal itu adalah ini. Ini diukur dari ufuk timur. Ufuk barat. Ufuk barat ya. Ufuk barat yang tadi berubah-ubah itu. Kalau ini cuma 2 derajat, berarti kalau di Indonesia ya, berarti bulan ini akan tenggelam dalam waktu 8 menit lagi. Karena 1 derajatnya sama dengan 4 menit. 1 derajat kira-kira 4 menit. Jadi kalau 3 derajat 12 menit. Nah sekarang ini menjadi topik yang sangat penting sekali bagi umat Islam karena inilah
akan mengawali Ramadan. Kok waktunya malah cuma 8 menit? Tadi ketika bulan ada di sini yang sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk mengawali sebuah ibadah wajib, kita punya waktu 8 jam untuk mencarinya, untuk melihatnya. Akhirnya kalau kemudian tertutup awan, kita masih tunggu lagi. Kita punya waktu 8 jam. Yang ini cuma 8 menit. Hah, jadi ini sudah tidak masuk akal sekali, tidak saintifik sama sekali. Kalau hilal itu harus kelihatan ya dari penjelasan-penjelasan ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, pada 2022, Alawi ini kalau nggak salah ini orang Yordania kalau nggak salah ya, merilis sebuah tulisan uh, yang menceritakan tentang beberapa penulis terkenal nih. Ada Fotheringham, Mauder, Ilyas, Yalov, dan sebagainya. Visibilitas hilal itu, menurut penulis-penulis ini, itu parameter yang menentukannya hanya elongation. Elongation itu jarak antara bulan dan matahari, sun moon separation yang diukur pada bola langit. Nanti akan saya jelaskan, ada gambarnya juga itu ya. Jadi itu. Ini tulis anunya nih, saya quote ya. Alawi, menurut Alawi, they used one parameter for Christian visibility. Jadi agar hilal itu bisa kelihatan, itu hanya satu parameter, yaitu adalah elongation, elongasi, which is the distance in arc degrees between the sun and the moon. Ya, jadi jarak antara bulan dan matahari dalam satuan sudut ya, karena diukurnya pada bola bumi, pada bola langit, bola langit. Oke, jadi artinya tidak ada ketinggian hilal itu baru kemudian pada 1988 dan kemudian sekali lagi pada 1999 Ilyas memperkenalkan ketinggian hilal sebagai tambahan daripada elongasi tadi itu. Nah, itulah yang kemudian membuat kacau. Nah, sekarang saya akan jelaskan juga mengapa fase-fase bulan ini, first quarter tadi, purnama, third quarter, dan bulan mati atau ijtima, itu adalah fenomena global. Saya ambil anunya sama antara 16 Februari sampai 10 Maret 2024. Yang ini di Greenwich, yang ini di Merauke. Di Greenwich, first quarter terjadi pada 16 Februari pukul 15. Karena ini Greenwich adalah GMT 0, sedangkan Merauke GMT plus 9, jadi 9 jam bedanya. 9 jam. Nah, ini sekarang pukul 00, tapi sudah 17 Februari. Jadi artinya ini terjadi di detik yang sama. Cuman karena perbedaan jam, di sana terjadi pada pukul 15, di sini terjadi pada 00. Di sana tidak kelihatan karena siang hari, di sini tidak kelihatan karena di bawah ufuk, pukul 00 kan. Purnama. Puncak purnama itu terjadi 24 Februari pukul 12.30 di Greenwich. Di Merauke terjadi pada 24 Februari sama 9 jam sebelumnya, yaitu pada pukul 21.30. Jadi di sana pun puncak purnama itu tidak kelihatan karena siang hari, di sini tidak kelihatan karena di bawah ufuk. Puncak purnamanya ya. Ya, puncak purnamanya. Begitu juga ini dan nah, ijtima. Ijtima juga begitu. Terjadi pada 10 Maret pukul 9 di sana, di kita pada pukul 10 Maret pada pukul 18, 9 jam juga. Jadi inilah fenomena global. Nah, sekarang saya pun tunjukkan lunar ketinggian hilal dan penyinaran bulan plotnya, chartnya
yang terjadi di Merauke pada 10 Maret, ini 11 Maret, karena ini tengah malam 11 Maret, sampai kemudian ini mulai 12 Maret. Oke. Pada ijtima itu terjadi pada pukul 18. Tadi kan di slide pertama sudah diangkat. Terjadi pada pukul 18 pada 10 Maret kan. Jadi di sini adalah Urjunil Qadim. Ini lihat penyinarannya. Membaca skala penyinaran bulan adanya di sini. Jadi kalau ini adalah 0,7 sekian persen, ya. Jadi cukup besar ini kalau 0,7% itu. Terus mengecil, mengecil, mengecil. Kemudian di sini terjadilah yang terkecil, kira-kira 0% ini, kira-kira 0%. Ya, inilah ijtima, puncak yang terkecil sesuai dengan eh, ayat Yasin ayat 38 atau 9 ya. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan pada manzilah terakhirnya dia akan berbentuk urjunil qadim. Kemudian dijelaskan juga tidaklah matahari dapat mendapatkan bulan pada saat itu. Ya memang ini belum mendekati bulan, belum mendapatkan bulan karena dia elongasinya semakin mengecil sehingga terjadi istima. Nah, inilah saat saat matahari dapat mendapatkan bulan. Setelah istima, penyinaran bulan itu naik lagi ke sana. Naik terus ini, naik. Itu sudah sunatullahnya, tidak bisa disangka lagi. Nah, sekarang pada saat maghribnya terjadi 17.55 kan. Kemudian bulan tenggelam juga 17.55. Jadi praktis kesempatan kita kalau ingin melihat hilal di Merauke pada 10 Maret 2024 yang ada hanya 1 menit saja. Jadi tidak mungkinlah bisa punya waktu 1 menit untuk bisa melihat hilal. Nggak mungkin. 1 menit. Praktis tidak mungkin. Tapi sunatullahnya begitu terjadi ijtima, dia terus membesar. Nah, para pendukung imkan ru'yat itu, ini pasti ditolak. Wah, ini bukan hilal ini kalau begini. Ya, toh. Tidak ada hilal di sini. Kemudian baru 24 jam kemudiannya pada pukul matahari tenggelam pada hari berikutnya pada 11 Maret, itu sekarang punya kesempatan Christian visibility-nya adalah 48 menit. 48 menit. Lebih lebar kan. Nah, pada saat itu penyinaran bulan berapa? Penyinaran bulan sudah 1,7%. Jadi kalau dia hilal itu kelihatan di sini itu bukan karena eh, ketinggiannya. Ketinggiannya cuma 48 menit itu paling-paling jadi kira-kira bagi 4 12 derajatan ini. 12 derajat berarti kira-kira lah. Tapi penyinarannya yang sudah 1,7%. Nih, 1,7%. Nah, persoalannya kalau oke, inilah baru hilal. Ini baru hilal. Sebetulnya Anda harus lebih ngerinya di sini. Pada saat Anda akan puasa, ini tentu saja matahari sudah tenggelam. Pada saat puasa, ya bulan sudah tenggelam. Pada saat puasa kira-kira pukul 4 lah gitu. Penyiraman bulan sudah berapa? 3% lebih. Ya, kira-kira 3% lah. 3%. Jadi itu. Kenapa Anda tidak puasa pada saat di sini? Mulai puasa di sini. Pada pukul 4 tapi masih 11 April. Karena penyiraman bulan sebetulnya sudah 0,3%. Lebih. 0,3% ini di sini penyiraman bulan. Jadi sebetulnya umat Islam harus berpikir. Jangan menafsirkan dalil syar'i itu sangat tekstual. Oke, sekarang yang kedua. Ini lihat, ini Urjunil Qadim anunya penyinaran bulannya turun, tapi ketinggian hilalnya ini kan naik ini. Ini di bawah ufuk ya, karena ufuknya di sini. Kalau untuk ketinggiannya membacanya di sini. Ini di bawah ufuk, kemudian dia terbit,
Naik ke atas, ini turun ketinggian hilal. Jadi ketinggian turun, ini masih turun memang. Tapi begitu ini masih turun, ini sudah naik. Ya, ini turun, ini naik terus. Jadi tidak ada korelasi antara penyinaran bulan atau besar kecilnya fase bulan dengan ketinggian bulannya, tidak ada. Jadi sangat naif kemudian orang menambahkan kriteria visibilitas hilal itu dengan uh, ketinggian hilal. Di samping itu banyak argumenkan bahwa iya kalau di bawah ufuk itu bukan hilal. Oke, kalau begitu kalau bukan di bawah ufuk bukan hilal, ini cuma berapa? 48 menit. Setelah 48 menit bulan itu tenggelam. Ini kan di bawah nol nih. Tenggelam, tenggelam. Berarti ini bukan hilal. Loh, Anda puasa ketika di sini, sumulir ruyatihi, Anda puasa ketika dia 3,3%, tapi tidak kelihatan toh. Loh, berarti itu bukan hilal. Jadi kacau lah kalau argumentasinya seperti itu. Jadi ininya saya simpulkan begini, mengapa pada maghrib 11 Maret 2024 hilal lebih visible ya, lebih bisa dilihat itu, bukan karena ketinggiannya. Tinggi hilal hanya memperpanjang waktu melihat hilalnya jadi 48 menit. Faktor dominannya adalah hilal telah bertambah besar menjadi 1,3%. Bisa dilihat dari anu tadi kan. Seharusnya kita lebih takut karena baru akan berpuasa saat fajar 12 Maret 2024 karena penyinaran hilal sudah 3,3% meskipun di bawah ufuk. Nah, ini coba saya kembalikan lagi ke sini. Ini. Jadi Anda bisa melihat ini bukan karena ketinggiannya, tapi karena ini sudah tambah besar 1,33% tadi ya, anunya. Secara analis anunya, karena ini kan anu ya grafis itu tidak terlalu akurat lah. Jadi hitungannya ya. Kemudian baru Anda akan berpuasa ketika hilal sudah 3,3%. Masya Allah. Anda seharusnya takut itu. Berarti Anda tidak berpuasa di hari-hari ketika hilal itu sudah sangat besar. Karena Anda terlalu dogmatis. Maaf, maaf. Sekarang saya akan tunjukkan mengapa bulan itu semakin membesar. Bulan itu tadi udah ada Mas ya. Bulan itu semakin membesar karena bulan terus mengelilingi bumi. Ya kan? Tidak stop dia. Meskipun di bawah ufuk, dia terus mengelilingi bumi. Itulah yang menyebabkan elongasi terus bertambah dan penyinaran bulan selalu bertambah. Karena elongasinya bertambah 0,5 derajat per jam. Dari mana itu? Saya tunjukkan. Oke. Bumi ini berputar 360 derajat selama 24 jam. Jadi perubahan kecepatan sudutnya adalah 15 derajat sejamnya, 15 derajat per jam, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat. Oke. Itu menyebabkan matahari seolah-olah mengelilingi bumi dengan kecepatan sudut yang sama. 15 15 derajat segini, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat. Juga bulan. Bulan juga bersama-sama. Jadi gerak semu matahari dan bulan 360 derajat per 24 jam atau 15 derajat per jam. Cuman selain dia segerakan ini gerakan semu namanya. Gerakan semu akibat bumi berputar. Selain gerakan semu tadi yang 15 derajat per jam sama-sama bulan maupun matahari, bulan sendiri kan mengelilingi bumi. Dalam satu putaran, satu lingkaran itu 360 derajat selama 29,5 hari. Sehingga pergerakannya itu kecepatan sudutnya adalah 0,5 derajat per jam. Sehingga kalau matahari kecepatan sudutnya 15 derajat per jam tetap,
Tapi kalau bulan 15 derajat dikurangi remnya ini, remnya setengah derajat per jam. Jadi hanya 14,5 derajat per jam. Itulah yang menyebabkan elongasi. Sebelum ijtima yang dijelaskan pada ayat Yasin 39, 40 itu, pada saat sebelum ijtima, pada saat urjunil qadim, matahari belum mendapatkan bulan karena elongasinya itu semakin mengecil. Itu proses mengejar bulan. Waktu ijtima itulah matahari mengejar bulan. Setelah ijtima, dia kemudian terpisah lagi. Karena akibat elongasinya bertambah setengah jam, setengah derajat per jam itu. Itulah yang menyebabkan penyinaran bulan terus bertambah, mengecil atau membesar. Jadi kira-kira apanya seperti ini. Pertumbuhan elongasinya adalah setengah derajat per jam. Pertumbuhan penyinaran bulannya adalah 100% per 15 hari, karena ini purnama kan terjadi pada hari ke-15. Sehingga pertambahan penyinaran bulan itu adalah 0,28% per jam, tapi ini tidak linear ya, tidak linear. Jangan dianukan. Ini hanya hitungan kasar sekali. Karena bulan terus mengelilingi bumi. Jadi meskipun dia bawa ufuk, bulan itu terus membesar, hilalnya penyinarannya itu terus membesar karena bulan terus mengelilingi bumi. Itu persoalannya. Masa Anda nggak percaya kalau bulan terus mengelilingi bumi? Nah, itu jadi oke. Okay. Kemudian kita analisis parameter kalender hijriah global. Jadi syarat kalender hijriah global itu kan di barat itu apakah dimanapun di dunia di muka bumi ini dan umumnya di barat. Jadi intinya adalah cek di sebelah barat, ujung sebelah barat itu harus terjadi ketinggian hilalnya 5 derajat, checkpoint di ujung barat ketinggian jadi 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Oke. Checkpointnya saya ambil di Seattle. Kemudian untuk yang sebelah timur syaratnya checkpoint di ujung timur itu saat ijtima sebelum fajar. Supaya apa? Karena begitu fajar hilal sudah terbentuk. Secara teoritis itu 1 detik atau 2 detik setelah ijtima fajar sudah muncul. Secara teoritis ya. Oke. Jadi kita cek menggunakan ujung timurnya adalah Gisbert. Ijtima di sana harus terjadi sebelum fajar di Gisbert. Sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Ini adalah di Seattle. Di Seattle pada 10 Maret 2024, matahari tenggelam maghrib itu pada pukul 18. Bulan ada di sini. Berapa ketinggiannya? Ternyata ketinggiannya adalah 7,9 derajat, elongasinya 10,2 derajat. Ini di Seattle, GMT-8. Jadi artinya ini lebih besar dari 5 derajat, ini lebih besar dari 8 derajat. Berarti sah. Persyaratan di Seattle terpenuhi. Berapa penyinaran bulannya? 0,8%. Ya, 0,8%. Kemudian kita lihat di ujung timurnya. Di ujung timur, Gisborne, ijtima New Moon terjadi pukul 22.00 10 Maret. Jadi artinya belum tengah malam tuh, terus ini 22. Padahal fajarnya adalah sekitar pukul 6-an, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Fajarnya pukul 6-an. Jadi ini kan jauh sebelum fajar. Jadi cek di ujung timur juga syah. Checkpoint di ujung barat Seattle tadi terpenuhi. Oke. Checkpoint di ujung timur terpenuhi. Fajarnya belum ijtimanya sebelum fajar. Jadi karena ijtima di Gisborne pukul 22 local time ya. Pada 10 Maret 2024 sedangkan fajarnya adalah pukul 6. Jadi pukul 6 11 Maret. Jadi syah
Meskipun tinggi hilal hanya 0,2 derajat saat maghrib di Merauke pada 10 Maret 2024 ya, nanti itu syah menurut kalender Islam global 10 Maret adalah akhir Sya'ban. 10 Maret 2024 akhir Sya'ban. Artinya awal Ramadan adalah jatuh pada 11 Maret 2024 ya. Karena hilal sudah besar itu saat maghrib saat subuh itu sudah besar. Kira-kira 1,7% ketebalan hilal itu. Jadi kalau Anda belum berpuasa di situ, ya shame on you lah. Memalukan itu. Shame on you karena Anda terlalu tekstual saja, terlalu tekstual. Kemudian sekarang kita lihat kondisi hilal di Merauke saat maghrib di Seattle. Ya. Tadi saat maghrib di Seattle itu kan ketinggiannya 7,9 derajat, kemudian elongasinya 10,2 derajat. Sekarang bagaimana itu kondisinya kalau di Merauke? Oke, kita lihat. Ini sekali lagi adalah yang di Seattle-nya ya. Yang di Seattle seperti ini pada saat maghrib pukul 18 10 Maret 2024 ini di Seattle. Seattle, GMT. Itu ketinggiannya 7,9 derajat, elongasinya 10,2 derajat. Tapi Seattle itu GMT-8. Ketebalan hilalnya 0,8%. Ya, sudah tebal sekali ini. Kemudian karena Merauke itu GMT plus 9 waktu Indonesia Timur kan, berarti dia perbedaannya dengan Seattle itu adalah 17 jam. Ya, 17 jam. 9 tambah 8. Berarti ini 12 jam ke sana, tambah 5 jam ke sini, jadi kira-kira pukul 11 di sini lah. Pukul 11 di sini. Tapi sudah 11 Maret. Ya, karena kita di timur, kita sudah 11 Maret. Merauke ada di sini. Ini coba saya tunjukkan. Nah, 11 Maret ini. Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya 66,9%, 69 derajat dari ufuk timur ini. Ufuk timur. Nah, inilah kekacauan kalau kita menggunakan ketinggian hilal. Karena ketinggian hilal itu kan dihitungnya kan sebetulnya saat tadinya orang ini kan di sini nih maghribnya. Kemudian dia minus kan gitu. Jadi minus hampir 300, hampir 270 derajat ini. Minusnya 260 derajat katakanlah, 250 derajat. Tapi hilalnya malah tambah besar. Sekarang 0,9%. Kan kacau itu. Maka dari itu biasanya orang menghitung ketinggiannya adalah terhadap ufuk timur di sini supaya tidak minus 270 250 derajat kan. Makanya jadi bagaimana mungkin hilal yang di Seattle ini wajib diakui sebagai hilal karena saya kembalikan ya, karena ketinggiannya 7,9% derajat. Di sini wajib bagi orang di Seattle ini untuk berpuasa pada 11 Maret. Sementara untuk orang Merauke ini tidak haram berpuasa. Oleh orang-orang yang imkan ru'yat itu kan diharamkan berpuasa ini karena dia tidak kelihatan katanya. Ini bukan hilal, tidak kelihatan. Padahal detiknya detik yang sama. Ini kalau terjadi pada Seattle maghrib ya di sini pukul 11 hari berikutnya lah. Jadi kacau balau itu. Bagaimana mungkin yang di sini di Seattle boleh dianggap hilal, malah harus dianggap hilal. Yang ini tidak boleh dianggap hilal. Detiknya sama. Ini malah sebetulnya sedikit lebih besar, sedikit saja. Tapi ini akibat pembulatan saja ya. Jadi yang tadi 0,8%, ini di Seattle 0,8%. Di Merauke sudah 0,9%. Sebetulnya mungkin 0,86. Jadi kalau di Merauke mungkin 0,84. Jadi ini. Nah sekarang maunya orang-orang yang penganut imkan ru'yat itu, ya tunggulah ini sampai maghrib katanya. Kalau masa maghrib berarti masih kira-kira berapa ini? 1 jam tambah 6 jam. 7 jam lagi.
7 jam ini kan bertambah besar ini. 7 jam kali 0,28% tadi kira-kira anunya pertumbuhannya kan. Jadi coba kita lihat pada pukul maghribnya berapa. Oh maaf, tadi ini udah anunya. Kemudian jika menunggu sampai maghrib 11 Maret 2024, coba kita lihat ini sudah 1,3%. Karena 7 jam lagi kan, sejam ke sini tambah 6 jam. Nah, kalau terus kata si apa itu penganut imkan ru'yat itu, wah kalau ini hilal ini. Bukan karena ketinggiannya ini, ketinggiannya kan ini nih, 13,9 derajat, kemudian elongasi 40. Ini kelihatan bukan karena ketinggiannya aja, yang paling dominan itu karena sudah 1,3% perbesarannya, apanya penyinarannya. Jadi ini anunya acak adut lah menurut saya. Oke, sekarang persoalannya, kalau Anda tetap, kalau ini maghrib, oh kalau baru ini hilal, Anda kan akan berpuasanya di sini nih. Saat ini jam 4-an kan kira-kira, jam 4 akan berpuasa di sini. Katakanlah jam 4 atau jam 5. Berarti tambah berapa lagi? 6 jam ditambah 4 jam katakanlah gitu. Berarti masih 10 jaman lagi. Kita lihat. Tambah 10 jam lagi, oh, ini saya kira sudah saya jelaskan ya. Jadi tadi itu saat maghrib dia tidak boleh diakui sebagai hilal, kemudian dia baru seharusnya Anda berpuasa di sini nih, pukul 4. Kan? Karena penyiraman bulan sudah berapa nih? 0,33% tadi itu. Anda tidak mau karena di sini lah baru baru hilal di sini. Iya, tapi kemudian Anda berpuasanya nanti pada saat pukul 4 di sini kan, ini sudah 3,3%. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kalau sudah pukul 4 nih lihat nih, penyiraman bulannya cuma 3,3%. Anda baru akan berpuasa di sini. Masya Allah. Shame on you lah. Shame on you. Kasihan. Kasihan. Anda berarti, nah tapi kemudian banyak juga orang yang, ya tapi kan mau apa tuh syariah itu tidak boleh dengan akal pikiran ya pokoknya harus apa perintahnya hadisnya itu. Kalau Anda tidak menggunakan pikiran Anda tidak wajib sholat karena sholat itu adalah untuk orang yang berakal menurut saya begitu. Jadi sangat memalukan lah menurut saya. Jadi lihat ini pada 10 Maret 1754 maghrib ya 0,02%. Memang kecil sekali. Tapi kalau maghrib hari berikutnya sudah 1,3%. Kalau Anda berpuasanya baru mulai pada 12 Maret pada pukul 4, sudah 3,3%, besar sekali. Tidak kelihatan ini karena di bawah ufuk. Ya, jadi itulah. Apa landasan syar'i hilal siang hari banyak sekali. Nih, saya kira ini sudah jelas. Sudah banyak sudah. Ru'yat hilal siang hari adalah untuk malam hari berikutnya. Ini lihat kitab-kitabnya ada ini. Jadi silahkan dianukan. Ini juga begitu. Jika mereka melihat hilal siang hari, maka hilal itu untuk malam yang mengikutinya. Oke, ada sumber-sumbernya lengkap. Ini apabila mereka melihat hilal siang hari, maka itu adalah untuk malam berikutnya. Ini kitabnya, ya, penulisnya dan sebagainya. Ini ada lagi. Jika mereka melihat hilal siang hari, maka hilal. Ini adalah hadis-hadis mauquf, yaitu hadis yang riwayatannya itu tidak sampai ke Nabi, hanya pada ke sahabat. Tapi ini adalah sahih ya, ada di kitab-kitab yang tertera ini. Nah, problem besar pembangunan kedaulatan muslimah ini eh, karena kita tidak punya kalender Islam, itu ada hutang peradaban yang tangible maupun intangible, ya, yang bisa dihitung, artinya dihitung, dirupiahkan ibaratnya lah, dan yang tidak bisa dirupiahkan. Nah, saya akan tunjukkan yang bisa dirupiahkan. Akibat ada anggapan bahwa mengawali bulan ini yaitu yang tadi lah. Padahal ini oke. Jadi oke di wilayah lokal oke. Oke, nah pada 2014 ketika saya mengajar di Malaysia, saya dapat dana riset yang cukup besar, kemudian saya meneliti ini. Kalau kita tidak punya kalender Islam, apa dampak ekonominya? Dampak ekonominya adalah hutang peradaban,
Muslim yang saya taksir 10 triliun dolar. Nah, ini makanya pseudo syariah ekonomi and Muslim civilization debt. Ya, hutang peradaban Muslim. Bagaimana hitungnya? Ini terbit 2014, penerbitnya University Tun Hussein on Malaysia ini. Kemudian 225 halaman, memenangkan 3 Best Paper Awards di level internasional dalam konferensi-konferensi tentang Islamic Finance, Islamic Banking, Marketing, dan sebagainya. Tersedia di Amazon.com, tersedia di Amazon.com. Ya, ini buku saya tentang Fajar Global. Nah, ini bukunya di Amazon.com. Ini buku-buku saya tentang Fajar Global. Insya Allah beberapa hari lagi saya akan rilis videonya. Nah, kemudian atau melalui UTHM, silakan kontak. Saya terus mengkampanye. Akibat menulis buku ini, saya terus mengkampanyekan kalender Islam global. Karena apa? Karena hutang peradaban ini 10 triliun. Mengapa itu terjadi? Kalau kita tidak punya kalender Islam, maka bisnis accounting itu 1 Januari 31 Desember. 1 Januari 31 Desember hitung profit dari usaha, kemudian dibagikan dividen, kemudian para shareholders itu membayar zakat. Salah. Karena 365 hari, Anda harus bayarnya 354 hari. Kalau Anda bayar zakatnya 365 hari, berarti yang 11,5 hari tidak terzakat. Kalau 2 tahun, 23 hari. Kalau 30 tahun, 1 tahun. Kalau 1.200 tahun, nah ini saya kemudian hitung, saya bikin sampel, 10 triliun dolar. Ini angka hipotesis. Bisa lebih kecil, betul. Kalau hutang peradabannya ternyata, tidak, kalender Islam itu baru tidak digunakan sekitar 600 tahun. Oke, ini mungkin lebih kecil, tapi hutangnya tetap ada. Ada, besar. Mungkin cuma 6 triliun kan kalau gitu. Tapi besar juga 6 triliun itu. Tapi bisa juga cuma 600, tapi volumenya, kan parameternya, variabelnya kan ada 2. Rentang waktunya dan volumenya. Meskipun rentangnya kecil, tapi volumenya besar, ya sama aja. Jadi ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Itulah anunya. Oke, jadi kesimpulannya, persyaratan tinggi hilal tertentu untuk mengawali bulan Islam adalah sebuah scientific blunder. Ya. Tidak harus. Akibat kegagalan melihat fenomena alam secara global. Kalau diukurnya terhadap ufuk lokal, itu lokal. Padahal itu semuanya itu hilal itu fenomena global. Inilah yang hanya akan mempecah belah umat. Itulah sebabnya Indonesia kalau nanti harus istimewa ya berarti 12 Maret ya. Padahal hilalnya sudah besar itu. Kalau Anda mulai puasa pada 12 Maret itu sudah 3,3%. Wah, ketinggian hilal bukan parameter untuk menjelaskan bahwa hilal sudah besar. Tidak ada korelasi antara ketinggian hilal dan ukuran hilal. Kemenag, Majelis Ulama, semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem manajemen waktu. Hutang peradaban akan terus menumpuk jika kita tidak segera memiliki kalender Islam global. Demikianlah nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.